Kemudian pengukuran speech audiometry. Berbeda dengan tadi kan pure tone, kalau ini speech audiometry. Untuk mengetahui kemampuan anak mendeteksi dan ujaran speech, ngomongnya. Anak diperdengarkan serangkaian kata atau suku kata di kedua telinga yang secara terpisah. Terpisah, nanti kanan dulu, baru kiri lagi. Siapa yang bisa melakukan? Tenaga medis ya. Kemudian yang keempat, pengukuran untuk anak sangat mudah atau yang sulit dites. Anak yang sangat muda usianya yang sulit dites. Tujuan pengukurannya sama dengan pure tone audiometry, tapi dilakukan dengan cara menyenangkan. Bisa melalui bermain, Bu, namanya play audiometry. Atau bisa melalui EEG. EEG itu apa? Mengukur perubahan gelombang otak. Itu bisa dilakukan. Jadi untuk mengukur gangguan pendengaran pada anak yang terlalu muda gitu ya, yang usianya itu masih muda sekali dan sulit dites. Contohnya Bu, anak usia berapa? Anak usia 2 tahun? Anak usia 3 tahun? Nah, jadi kalau anak usia 2 tahun, anak usia 3 tahun, kita sudah mencurigai nih, orang tua sudah mencurigai kok sepertinya anak ini mengalami gangguan pendengaran ya. Kok dia nggak respon ya kalau dikasih mainan yang bunyi kerincing gitu. Dia nggak nyari, dia nggak noleh ke kiri dan ke kanan gitu. Kemudian kalau misalkan diajak ngomong gitu dia nggak noleh, dipanggil dia nggak noleh. Atau mungkin ketika ada bunyi yang mengagetkan dia kayak bunyi trompet, dia tidak mencari sumber bunyinya. Itu kita sudah aware gitu ya. Apakah jangan-jangan dia ada gangguan pendengaran? Nah, bagaimana cara memeriksanya? Bagaimana cara mengidentifikasinya? Melalui yang nomor 4 ini. Kalau yang nomor 2 tadi, pengukuran pure tone audiometry itu kan untuk mengukur frekuensi bunyi ya, frekuensi bunyi atau suara yang berbeda tadi tuh Bu. Anak kan akan diperdengarkan bunyi-bunyian dengan beragam intensitas. Beragam intensitas itu nanti tingkat desibelnya beda-beda, akan didengarkan yang tingkat desibel 26, 55 kayak gitu. Pada frekuensi yang beda-beda di kedua belah telinga, kanan dulu dia, nanti ke kiri dulu gitu, atau kiri dulu nih, setelah selesai kiri baru kanan. Nah, tapi kalau untuk anak yang sangat muda, itu masuk kategori anak yang sulit dites gitu. Tujuan pengukurannya sama seperti pure tone audiometry untuk mencari intensitas bunyi atau suara. Nanti hasilnya juga desibel gitu ya, tingkat desibel hasilnya nanti. Cuman caranya, metodenya melalui play audiometry, tidak menggunakan pure tone audiometry, tapi menggunakan play audiometry. Dan yang kedua, menggunakan apa? EEG, mengukur perubahan gelombang otak pada anak. Kenapa pakai EEG Bu? Karena kita ingin melihat respon audiometri, dan ini yang bisa melakukan adalah tenaga medis. Ya. Nah, Ibu, saya kan guru PAUD, terus ada orang tua di satuan pendidikan saya. Apa yang bisa dilakukan? Pendidik, kemudian orang tua dapat mengamati perilaku dan kondisi anak, sehingga dapat mengenali tanda-tanda gangguan pendengaran. Kalau Ibu ada anak gitu ya Bu ya, menunjukkan beberapa tanda gangguan, tolong segera diperiksakan ke THT. Minimal ke THT. Kalau di Pangkalan Bun itu ada audiologis, itu akan lebih bagus lagi ya. Yang pertama, tanda-tandanya apa yang bisa Ibu observasi? Ibu bisa mengobservasi dari perilaku Ibu. Misal anak itu nggak bisa memberikan perhatian, ada masalah dalam bicara gitu, nggak bisa diberi perintah lisan, terus anak itu juga nggak menunjukkan reaksi apapun terhadap suara keras saat dipanggil namanya, atau ketika meminta volume suara TV-nya, atau dia selalu gini, wah kencengin suara TV-nya dia selalu minta remote TV untuk dikencangkan sekencang-kencangnya gitu ya. Nah, ini merupakan indikator perilaku yang bisa diobservasi. Misal ada anak yang kalau nonton TV itu dia nggak mau suaranya pelan, dia tuh yang volumenya itu tinggi terus kayak gitu. Bagi kita tuh udah bising sekali suara itu, tapi bagi dia nyaman gitu ya, kayak dia seolah nyaman sekali kalau suara itu kencang gitu. Nah, itu perlu diperiksain. Terus yang kedua, tanda-tanda fisiknya, telinganya mengeluarkan cairan Ibu, atau anak yang bernapas lewat mulut. Napasnya lewat mulut, kayak gitu. Itu perlu diperiksakan. Lalu yang ketiga,
keluhan yang disampaikan anak. Misalkan anak tuh sering bilang gitu ya, sering berceloteh, "Bunda, telingaku sering sakit. Bunda, ada suara berdengung." Atau enggak dia ngomong nih, "Bunda, kayak ada suara di dalam telinga aku," gitu. Atau mungkin dia sering ini Bu, sering kayak memasukkan benda atau ujung jari ke dalam telinganya gitu. Seolah-olah dia merasa ada benda di dalam telinga dia. Kemudian telinga yang sering luka, atau anak yang sering demam, sakit tenggorokan atau tonsilitis. Sering itu lagi berulang gitu loh Bu. Minggu ini radang tenggorokan, sembuh, radang lagi, sembuh, 2 minggu ke depan radang lagi, sembuh, 3 minggu ke depan radang lagi. Nah, ini perlu diperiksain ke THT. Ya. Lalu bagaimana karakteristik anak dengan gangguan pendengaran? Anak dengan gangguan pendengaran, anak yang mengalami gangguan pendengaran, dia pasti akan mengalami beberapa aspek perkembangannya. Dari aspek perkembangan bahasanya, kognitifnya, psikososial itu pasti terganggu. Bahasa dalam berkomunikasi lisannya, kemudian dalam bahasa reseptifnya, dalam menyimak bahasa itu pasti terganggu. Kemudian perkembangan kognitif, bagaimana dia bisa mengoptimalkan perkembangan kognitifnya kalau dia tidak bisa mendengarkan, dia tidak bisa menyimak perintah-perintah sederhana dan informasi-informasi yang disampaikan oleh ibu guru di kelas. Begitu juga dalam psikososial akan bermasalah ibu. Temennya ngomong apa, dia tidak menangkap ujaran speech dari teman-temannya dengan baik, akhirnya nanti yang muncul apa? Karena dia nggak paham, kesal, sulit untuk bersosialisasi gitu ya. Akhirnya berkelahi, marah, nangis gitu. Karena tidak tersampaikan. Maksud dan tujuan teman-temannya tidak tersampaikan ke dia, maksud dan tujuan dia juga tidak tersampaikan kepada teman-temannya. Ada hambatan dalam sosialisasi. Selanjutnya kita lihat nih strateginya. Bagaimana strategi penanganan anak dengan gangguan pendengaran? Strategi yang pertama, ibu melalui pendekatan auditori verbal, menggunakan suara untuk meningkatkan kemampuan bicara, atau bisa menggunakan alat bantu dengar ibu yang ditempelin di telinga, alat bantu dengar, nah itu bisa digunakan. Kemudian ibu bisa melalui pendekatan auditori oral. Auditori oral itu melatih anak melakukan speech reading. Speech reading, ibu ngajarin dia speech reading, melatih anak untuk menggunakan informasi visual agar memahami apa yang diucapkan lawan bicara. Anak tuh dilatih membaca gerakan bibir, dia dilatih untuk membaca gerakan bibir, ekspresi wajah dan gerakan rahang, serta konteks pembicaraan teman-teman. Kemudian strategi yang kedua melalui komunikasi total. Pendekatan ini ibu mengkombinasikan antara pendekatan oral dengan penggunaan bahasa isyarat. Jadi dia kombinasi dari pendekatan oral tadi dengan penggunaan bahasa isyarat. Bahasa isyarat untuk berkomunikasi dengan menggunakan finger spelling. Finger spelling ini menggunakan finger. Misalkan aku, kamu, kita, main-main. Nah ini bahasa isyarat. Aku, kamu, kita, main-main. Gitu. Jadi finger spelling itu ini. Ada dua sistem bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia. Yang pertama, sistem isyarat bahasa Indonesia bersifat CB. Ini mengadaptasi bahasa isyarat dari sistem Amerika. Kemudian yang kedua, sistem bahasa isyarat Indonesia, disingkat dengan BISINDO, dikembangkan oleh Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia atau GEKATIN. Nah, di sini dipakai itu nomor 2, Bu. Bahasa isyarat yang nomor 2, bahasa isyarat Indonesia atau disingkat BISINDO. BISINDO itu dia dikembangkan oleh Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia atau GEKATIN. Mereka yang mengembangkan. Jadi umumnya menggunakan itu. Anak-anak di SLB menggunakan itu untuk gangguan pendengaran. Lalu yang kedua, kegiatan belajar kita anak dengan gangguan penglihatan. Sampai sini ada yang mau diskusikan dulu nggak? Ada yang mau ditanyain nggak? Ada yang mau ditanyain juga sebelum saya lanjut? Oke, lanjut ya. Kita lanjut.
Sekarang kita masuk pada anak dengan gangguan penglihatan. Kalau tadi panca inderanya dengan gangguan pendengaran, sekarang anak dengan gangguan penglihatan. Dia mengalami gangguan penglihatan. Nah, kita batasan individu. Bentar, saya besarkan walaupun gede tulisannya. Oke. Batasan legal individu dengan gangguan penglihatan atau kebutaan itu memiliki ketajaman penglihatan 20/200 atau kurang. Bahkan setelah mendapatkan bantuan perbaikan atau kacamata. Udah dapat bantuan perbaikan, udah dapat bantuan kacamata Ibu. Tapi ketajaman penglihatannya itu kurang dari 20/200 atau dia memiliki ruang pandang itu sudut pandang ketika dia ngelihat, kan kita ngelihat nih ya Bu ya, misalkan kebun awarok nih ngelihat kebun gitu ya, ada jagung, ada singkong, ada apa tuh luas sudut lihatnya, dari pojok sana kelihatan ketika melihat ke depan, tapi sisi sana juga kelihatan, sisi kanannya kelihatan, sisi kirinya juga kelihatan. Oh di situ tuh ada singkong, oh di situ ada bapak yang lagi nyangkul, oh di situ ada sungai, itu kelihatan meskipun bukan orang melihatnya ke depan. Itu namanya sudut pandang atau ruang pandang. Nah, ruang pandangnya itu menyempit Ibu. Ruang pandangnya menyempit, dia tuh kecil, cuma di depan aja, yang kiri-kiri kanan ini nggak kelihatan. Itu namanya ruang pandang. Jadi ada penyempitan ruang pandang. Ruang pandang itu sangat sempit. Diameter sudut pandangnya itu nggak lebih dari 20 derajat. Itu anak yang mengalami gangguan penglihatan kayak gitu. Tadi ya Bu ya, ketajaman penglihatannya itu 20/200 atau kurang. Bahkan setelah dia dapat bantuan kacamata, kurang dari 20/200. Lalu ruang pandangnya dia itu sempit sekali, diameternya itu nggak lebih dari 20 derajat. Sementara kalau individu yang normal gimana Bu? Individu dengan penglihatan normal itu ketajamannya 20/20. Bisa melihat benda dengan baik gitu ya, dalam jarak 6 meter dan lebih sampai 61 meter. Makanya kalau Ibu berdiri gitu ya di pinggir jalan gitu, oh tuh di sana ada bis, oh itu di sana ada truk, padahal jauh banget jaraknya. Oh di situ ada mobil gitu. Atau enggak, oh di sana ada Indomaret tuh, padahal masih jauh sekali, tapi Ibu sudah ngeliat tuh logonya gitu ya, logonya Indomaret itu masih jauh sekali udah kelihatan gitu. Karena itu tadi, individu yang penglihatannya normal itu ketajamannya 20/20 dan melihat benda itu dengan baik dalam jarak 6 meter dan lebih sampai di 61 meter. Kalau tadi tunarungu ada batasannya, sekarang gangguan penglihatan juga ada batasannya. Batasan untuk tujuan pendidikan individu dengan gangguan penglihatan atau kebutaan itu ada dua pengelompokannya, Ibu. Ada dua pengkategorian. Yang pertama anak tunanetra. Itu parah sehingga membutuhkan huruf braille, buta kalau bahasa kita, nggak lihat apa-apa, jadi dia butuh yang namanya huruf braille. Yang kedua itu low vision. Low vision itu dia bisa membaca teks tapi dengan bantuan alat pembesar atau kaca pembesar dengan ukuran huruf tuh yang gede-gede, ukuran huruf itu besar-besar. Itu anak low vision. Ada dua ya Bu ya, yang pertama tunanetra, itu parah gangguan penglihatan sampai membutuhkan huruf braille. Kalau low vision itu bisa baca teks tapi dengan bantuan alat pembesar Ibu, kaca pembesar itu dengan ukuran huruf yang besar-besar. Ibu, saya kan guru PAUD, apakah saya harus tahu ini? Iya, Ibu harus tahu ini gitu. Agar nanti ketika Ibu bertemu dengan anak usia dini yang memiliki gejala-gejala dari, mungkin kalau tunanetra kan sama sekali nggak bisa lihat ya Bu ya, Ibu bisa melihatnya gitu. Oh anaknya nggak bisa lihat sama sekali gitu, anaknya buta bahasa masyarakat awam ya. Tapi kalau anak low vision itu dia bisa lihat gitu Bu. Dia bisa lihat Ibu gitu, atau anak yang dengan ruang pandangnya yang sempit tadi, dia bisa lihat tapi ruang pandangnya sempit. Nah di situ guru PAUD harus tahu. Guru PAUD harus bisa mengidentifikasi hal-hal tersebut gitu. Pemeriksaan ketajaman penglihatan
Bisa diperiksa nggak? Bisa. Pemeriksaan ketajaman penglihatan itu umumnya ya Bu, umumnya itu diukur dengan menggunakan Snellen chart. Snellen chart itu kalau pendidik dan orang tua menemukan satu atau lebih tanda di bawah ini. Jadi nanti kalau ada satu nih Bu ya, satu atau lebih, artinya kan boleh dua, boleh tiga nih. Nah, dari tanda-tanda yang ada di bawah ini, tolong guru PAUD segera membuat rujukan agar anak ini dirujuk ke dokter spesialis mata. Yang pertama, tampilan mata anak. Matanya nggak simetris, Ibu. Misal satu matanya nampak juling, kemudian tepi kelopak matanya berwarna merah, bengkak, kemudian bergerak, atau sering matanya itu berair terus, atau pupilnya nih Bu, pupil matanya itu berwarna putih. Kalau Ibu menemukan seperti itu, tolong segera dirujuk ke spesialis mata ya. Yang kedua, perilakunya. Ibu tolong observasi, amati, ada nggak anak PAUD yang sering mengusap mata? Datang ke sekolah, ibu lagi ngajar, nyanyi-nyanyi, dia sering ngusap mata. Nanti diusap-usap lagi matanya. Berulang Bu, gerakan itu berulang dia lakukan. Misalnya ibu lagi cerita, ibu pakai alat peraga, atau ibu lagi gambar, atau ibu bawa buku gitu ya, ibu bawa buku bergambar, atau dia lagi bermain sama temannya, bolak-balik itu dia sering ngucek-ngucek matanya, ngusap-ngusap matanya. Atau dia suka memiringkan kepala Bu, miring kepala gini kayak ngeliat sesuatu gitu. Nanti diberikan lagi kepalanya untuk dia bisa melihat suatu benda. Atau yang selanjutnya lagi, perilakunya adalah dia kesulitan membaca. Ngeliat huruf tuh kesulitan Bu, makanya kadang ngeliat huruf sampai dimiring-miringin kepalanya kayak gini. Kesulitan membaca. Kemudian mendekatkan benda ke depan matanya. Misalkan dia lagi pegang buku gitu ya, dia lagi pegang buku. Wait, kita kan lagi pegang buku gini Bu. Tuh buku tuh dideketin banget ke matanya sampai kayak gini gitu. Sampai dia deketin buku tuh ke matanya, sampai dia deketin gitu. Atau dia sering membuka tutup matanya, sering dibuka tutup mata, tutup lagi gitu, dibuka lagi tutup lagi. Nah, dia sering melakukan gerakan itu. Yang terakhir, anak yang sangat sensitif terhadap cahaya. Berarti kakaknya kayak gitu. Dia menghindari cahaya Bu, nggak mau gitu, menghindari cahaya. Kemudian yang ketiga, ucapan atau keluhan anak. Anaknya itu sering ngeluh Bu, sering ngeluh. Aku nggak bisa lihat dengan jelas Bunda, mataku panas Bunda, kayak terbakar, mataku gatel, atau enggak aku pusing Bunda, aku ingin muntah gitu. Atau enggak dia ngomong, ih semuanya itu burem ya, nggak jelas Bunda, nggak jelas, semuanya nggak jelas. Nah itu sering dia ucapkan, berulang-ulang dia ucapkan. Celoteh itu sering muncul dalam speech-nya dia, dalam ujarannya dia. Nah itu ibu harus mengobservasi dan mengidentifikasi, segera diberi rujukan ya. Nah, anak dengan karakteristik gangguan penglihatan berpengaruh nggak dengan aspek perkembangannya? Pasti berpengaruh Ibu. Perkembangan bahasanya, kognitifnya, psikososial, bahkan ke motoriknya. Akan mempengaruhi motoriknya. Anak yang ruang pandangnya, ruang penglihatannya sempit, perkembangan motornya pasti terhambat, akan ada hambatan. Kenapa? Karena dia tidak bisa melakukan gerakan-gerakan motorik itu optimal. Contoh, dia mau main panjatan nih Bu, mau main perosotan, suka jatuh, naik tangga, salah nginjek tangga. Kemudian ketika bermain puzzle atau meronce gitu ya, dia akan kesulitan. Kenapa? Karena ruang pandangnya tadi sempit. Dia melihat benda itu tidak proporsional dalam penglihatannya. Jadi ibu harus mengobservasi ketika ada anak-anak yang seperti itu, kenapa nih? Apakah dia ada kemungkinan gangguan penglihatan? Itu sudah observasi. Ketika ibu sudah mendapatkan data dengan sebanyak mungkin, segera dirujuk. Tolong segera dirujuk ke spesialis mata. Ini adalah contoh. Bu, bagaimana strateginya kalau menangani anak gangguan penglihatan? Kalau dia tunanetra, mau nggak mau, ibu harus menyiapkan huruf braille. Ini huruf braille, Bu. Huruf braille tuh kalau di raba itu kan dia ada bolongnya gitu ya, ada bukan bolongnya ya, ada bulat-bulatannya. Dia bulat Bu, dia bentuknya bulat-bulat kayak gini, kayak contoh ini bulat ya, bulat 1.1, ada titik 2 dari atas ke bawah, ini huruf B. Kalau huruf A itu titiknya cuma 1, itu kalau disentuh dia kasar ya Bu.
ya kasar bergerinjal gitu, ada gerinjal gitu nongol gitu kayak dari permukaan itu. Titik 1 itu A, kalau titik 2 di atas ke bawah itu B. Kalau titik 2 di atas sejajar kayak begini, titik 2 kayak gitu di atas itu C. Gitu. Itu huruf Braille. Nah, kalau ini stylus Braille. Ini Braille alfabetnya, ini stylusnya. Atau dia membutuhkan tongkat panjang untuk dia membantu dia untuk berjalan. Ini namanya peta taktil, Bu. Nah, Ibu kan kalau ke Pangkalan Bun itu di trotoar itu, Bu, di Pangkalan Bun itu kan ada tuh di atas trotoar itu yang di atas trotoar itu yang berwarna kuning kayak gini, Bu. Di berwarna kuning. Ibu perhatikan saja kalau Ibu jalan di trotoar itu kan ada tuh yang berwarna kuning di tengah-tengah trotoar itu. Yang ada begini, kemudian nanti kadang ada garis-garisnya di tengah-tengahnya, kemudian kadang ada kayak bulat-bulat gitu kan yang nongol-nongol gitu, bulat-bulat kayak gitu kuning itu. Nah itu adalah peta taktil Ibu, itu peta taktil. Untuk siapa peta taktil itu? Peta taktil itu untuk orang-orang berkebutuhan khusus, yaitu orang-orang yang mengalami gangguan penglihatan. Jadi itu membantu mereka ketika mereka jalan. Kalau di Pangkalan mungkin belum familiar ya digunakan, tapi kalau di kota besar kayak di Surabaya sama di Jogja itu sangat dibutuhkan. Ketika mereka jalan, mereka akan mencari itu. Dia bawa tongkatnya dengan mencari peta taktil itu, Ibu, untuk membantu dia sampai ke tujuan. Karena itu, kalau Ibu bertemu dengan orang-orang di luar sana yang ketika bermain, ketika jalan di trotoar, mereka suka nendang-nendang itu yang berwarna-warna kuning itu, bahkan kadang sampai lepas, sampai copot, tolong mereka dinasihati. Kenapa? Karena itu adalah peta taktil, sebuah alat yang sangat berguna dan sangat dibutuhkan oleh teman-teman yang mengalami gangguan penglihatan. Untuk peta taktil. Baik Ibu, sampai di sini untuk sesi kita terkait anak dengan gangguan panca indera. Ada yang mau didiskusikan, dipersilahkan. Ada yang bertanya nggak Bu sebelum kita closing? Ada yang mau didiskusikan nggak? Ini ada berapa nih? Ada Bu Utin, Bu Ani, Bu Sonia, Bu Jueria. Oke, ada yang mau ditanyakan nggak Bu? Ada yang mau diobrol? Ini angkatan ini ketua kelasnya siapa ya? Ibu untuk angkatan ini ketua kelasnya siapa Bu? Bu Isna ketua kelas nggak Bu? Ketua kelas dipegang oleh Bu siapa nih? Bu Munawwarah atau Bu Isna? Biasanya Bu Juwaria. Bu Juwaria ya? Oke, Bu Juwaria dari TK mana nih Bu? Posisinya di mana? Di Arut Selatan atau di Kolam? Saya di Kota Waringin Lama, satu sekolah dengan Ibu Munawwarah dan Ibu Isna Arifah. Oh, dari Kota Waringin Lama. Oke, baik. Oke, berarti nanti saya ini komunikasinya ke ketua kelas ya. Baik. Oke. TK apa Bu? RA Tunas Mulia. RA Tunas Mulia. Iya. Baik Ibu, ada yang mau didiskusikan lagi? RA Tunas Mulia ini posisinya kalau di kolam di mananya ya Bu? Di Simpang Durian itu atau di mana? Desa Paling Baru. Paling Baru. Yang ke arah Lamandau. Desa paling ujung. Oh, oke. Berarti dia yang Riam Durian itu masih ke kanan ya? Oke, Riam Durian arah ke kanan, terus desa dari Riam Durian itu kalau kita terus ke arah kanan itu desa
Sukamakmur dulu, habis Sukamakmur Bangun Jaya, baru Kalibaru. Berarti arah mau ke apa sih Baleriam itu ya Bu ya? Dan Bukan. ke Lamandau. Arah ke Lamandau, jalan utamanya itu ya Bu? Iya. Jauh juga ya baiklah. Baik Bu Joyria, ini kan bulan ini kemarin teman-teman mintanya banyak yang daring. Ini gimana? Disepakati aja kalau memang mau daring atau nanti ada tatap mukanya. Ya, kalau kami yang dari RA Tunas Mulia, kalau memang harus ada di luring, pertemuan luring ya bisa diatur aja. Cuman kalau teman-teman yang lain, karena ada yang dari Sukamara juga, ya sama-sama gimana enaknya gitu aja, Bun. Oh oke, baik. Nanti berarti didiskusikan dalam kelompok ya Bu Joyria. Oke. Oke, baiklah. Terima kasih Ibu. Baik Ibu, untuk sesi kita hari ini saya rasa cukup sampai di sini. Semoga ini bermanfaat ya Ibu dan nanti bisa diimplementasikan di satuan pendidikannya. Ibu setidaknya bisa mengidentifikasi anak-anak yang mengalami gangguan pendengaran dan anak-anak yang mengalami gangguan penglihatan. Ibu juga bisa nanti kalau Ibu mau mengadakan parenting Ibu nggak apa-apa adakan parenting di sekolah. Boleh nggak Bu dari materi pendidikan ABK? Boleh, sangat boleh, silahkan gitu ya. Agar Ibu nanti membekali juga orang tua murid pengetahuan-pengetahuan terkait gangguan pada anak seperti apa kayak gitu sehingga orang tua nanti juga aware gitu Bu dia dengan kondisi anak-anaknya. Ini boleh Bu ya kalau Ibu mengadakan kegiatan parenting boleh sekali Ibu gunakan materi-materi seperti ini untuk Ibu bisa mengedukasi orang tua. Bunda, kalau ABK itu parenting ABK mengenai ABK, apakah narasumbernya itu harus dari psikolog atau bagaimana, Bun? Kalau pembahasannya sangat spesifik harus dari ahli. Tapi kalau misalkan parenting itu hanya mensosialisasikan gitu ya, mensosialisasikan kategori-kategori anak berkebutuhan khusus boleh dari guru yang kompeten. Tapi kalau misalkan udah mengarah tentang bagaimana intervensi terkait anak speech delay, bagaimana intervensi untuk anak-anak ADHD gitu, itu harus tenaga ahli. Gitu. Nanti kalau misalkan Bu, saya pengen parenting sekolah saya, boleh silakan. Misalkan topiknya tentang sosialisasi tadi, sosialisasi kategori anak berkebutuhan khusus itu boleh disampaikan oleh kepala sekolah yang kompeten atau guru yang kompeten itu boleh. Tapi kalau sudah terkait intervensi itu adalah tenaga ahli. Gitu. Kapan-kapan deh Bu ya, kalau misalkan ini Ibu ada kegiatan parenting, kapan-kapan saya main ke sana. Kalau di bulan ini saya parenting di Riam Durian itu. Satu lagi Bun, Bunda ini itu kah apa ketua prodi kami kah? Iya betul. Cuman penasaran aja, tahu namanya belum tahu orangnya. Iya makanya saya sebetulnya pengen tatap muka. Jadi kalau tatap muka kita bisa praktek nanti Bu. Kayak gimana nih praktek untuk DDTK anak dengan gangguan pendengaran. Terus kita praktek DDTK untuk mengidentifikasi anak dengan gangguan perilaku. Jadi kita bisa praktek gitu. Nanti ketika ada anak untuk anak autism, kita membantunya dengan kompik. Gimana cara kita membuat kompik gitu Ibu. Kapan-kapan saya pengen main nanti ke sekolah Ibu nih. RA apa tadi? RA Tunas Mulia. Tunas Mulia di bawah naungan Depok ya Bu ya. Iya. Dengan Kementerian Agama. Ibu nanti nomor Bu Joy kayaknya ada di saya. Oke, nanti saya menghubungi ke Ibu ya, ke ketua kelas ya untuk terkait semua keperluan mata kuliah ini. Siap. Berarti ini nanti dibuat grup gitu ya Bun?
Boleh dibuat grup. Jadi lebih enak untuk diskusi gitu kalau di grup biar Iya. semuanya bisa ikut partisipasi gitu. Nah untuk komunikasi pun juga Iya. lebih mudah. Lebih nyaman. Jadi kita nggak gabung sama PAI. Oke. Baik. Terima kasih ya Bu Juwai atas atensinya. Maaf ya Bunda untuk pertemuan kemarin tidak maksimal karena posisi masih di jalan kemarin itu. Jadi sinyalnya hilang. Nggak apa-apa ya Bu, saya bisa memahami kalau daring. Sinyal itu memang akan menjadi hambatan untuk teman-teman yang posisinya jauh. Baik, ada lagi yang mau diskusikan? Kalau tidak ada, saya izin untuk mengakhiri sesi ini. Semoga ini bermanfaat ya buat Ibu semua dan bisa diimplementasikan di satuan pendidikannya. Atau Ibu bisa memberikan bantuan terbaik untuk anak-anak berkebutuhan khusus yang ada di sekitar Ibu. Ibu bisa membantu orang tua dan masyarakat yang ada di sekitar Ibu juga jika menemukan anak-anak dengan karakteristik seperti ini. Kita akan bertemu di sesi selanjutnya. Nanti di sesi selanjutnya kita akan kembali berdiskusi dan belajar tentang anak autis gitu ya. Anak dengan gangguan autism syndrome disorder dan anak dengan gangguan attention deficit disorder dan hiperaktif atau anak ADHD. Nah, karena ini yang kerap kali ditemui di satuan pendidikan. Baik Ibu, izin saya akhiri dengan mengucap hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Silahkan kembali beraktivitas dan jika ada kegiatan kelas selanjutnya, silahkan masuk di kegiatan kelas belajar selanjutnya. Terima kasih atas kebersamaannya. Saya mohon maaf batin ya jika ada tidak berkenan dari penyampaian saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ani, Bu Juan, Bu Soni, Bu Tim, Bu Munawar, Bu Isna. Sama Bun. Ya, silakan Bu Deli, terima kasih ya. Silakan Li.